luar biasa atas hidup kita hari pas hari. Tidak ada satupun dalam hidup kita di luar kendali Tuhan, karena Tuhan kita, Bapa kita, Ayah kita, gitu, Papa kita. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena sungguh Bapa kita, Bapa yang sangat baik. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur untuk saat ini, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Begitu baik Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, katakan dengan segenap hati, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, Yesus, 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 ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, amin, kasih dan rahmat-Mu selalu baru, oh dan tak pernah, amin, terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, amin, di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur
habis-habisnya, amin, kasih dan rahmat-Mu. Oh, haleluya, terima kasih Yesus, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, haleluya Yesus, buat hari yang Kau berikan bagi kami Yesus. Haleluya, kami naikkan syukur. Amin. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah, haleluya, terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu, amin, di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Begitu baik Kau Tuhan, sangat baik bagi kami. Berkat-Mu tersedia melimpah, kasih sayang-Mu melimpah, kebaikan-Mu melimpah, rancangan-Mu penuh damai. Haleluya. Hadin doa syik. Halanama koshika. Yara nama kansaka ya nama ya da 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 la 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 ma ya da da la la ma she. Oh ala nama ya la la ya la ya la nama ya la ba ya la 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 la. Biar nama shikira da 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 da. Biar nama-Mu ditinggikan ya Tuhan, atas jemaat-Mu nama-Mu dimasyhurkan. Sebab Kau yang agung, mulia, ajaib dan luar biasa. Sebab Kau dahsyat, Kau tiada taranya ya Tuhan. Segala yang bernapas memuji-Mu, segala yang bernyawa menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, kami memuji-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita nikmati Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan ada bagaimana cara sikap kita kepada Tuhan, bagaimana cara kita menikmati Tuhan, bagaimana cara kita rindu ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena Engkau sungguh dekat ya Tuhan kami. Karena Engkau ada dalam hidup kami. Roh-Mu ada pada kami. Hopi karena hopa kasih dan hatika. Syahaura warawada kata kialah makas. Sebab Roh-Mu Tuhan rindu. Shikopo karahalina halina bahai sigarendi halana bukan ya badali ya. Halana makas kana la 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 makas kana la 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 ya la ba ya la 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 ba ya ro ya la. Hare de bakaya la ba ya la ya la ba ya la ya ro ba ya la ya la mashikira ya la la oi. Hala la 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 mashikira la ba ya la mashikira ya la maikire la makashikara na. Hadis siap korina hoba kasih. Bapak terima kasih bahwa kami jemaat-Mu untuk berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan yang luar biasa. Karena kami sungguh tahu, percaya perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidup kami hari lepas hari. Perjumpaan dengan Tuhan merubah segala cara pandang kami. Perjumpaan dengan Tuhan membawa kami lebih dan lebih lagi kepada janji dan rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan kami jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu mengangkat pujian dan penyembahan kepada Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Tuhan Yesus terima kasih. Mereka berdoa Tuhan melawat kami. Tuhan menjamah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami gereja Tuhan. Kami yang dalam sakit penyakit, kami yang dalam kelemahan, kami yang dalam keputusasaan, hari ini Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Tuhan bekerja luar biasa, mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Terpujilah Tuhan, kami mau lepas Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan, Allah kami yang hidup, Bapa kami, pencipta kami, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, kita mau puji dan sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa kami yang hidup, bagi menghormat pujian kemuliaan kuasa masyhur dan syukur kami mempersiapkan hati kami, dan pengurapan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas kami saat ini. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Setiap kita yang cinta Tuhan katakan amin. Saya undang bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita angkat pujian Jangan Lelah. Bilang kiri kanannya jangan lelah begitu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan. Dia mengajar dan menopang. Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dari awal kita angkat pujian ini, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Amin.
atas segalanya. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk. Masker saya melorot terus. Ada yang mau bagi berkat dari Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Kami persilakan waktu dan tempat. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, gitu ya. Ratakan jalan yang bergelombang, timbun jalan yang berlobang. Hati-hati. Ada hati yang berlobang, timbun dulu. Ya. Saya sering bilang begini ke istri, untuk perkataan-perkataan, untuk hal-hal yang tidak membangun, nggak usah dipikirkan, gitu ya. Banyak cerita kiri kanan itu jangan dipikirkan, tapi fokus kita kepada kebenaran Tuhan. Karena hanya karena Tuhanlah kita hidup, bukan karena perkataan orang, bukan karena perkataan negatif kiri kanan, tapi karena perkataan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Ya, saya hari Jumat kemarin, saya cerita sedikit gitu ya. Kan kami ini yang waktu itu pimpin pujian doa. Aduh, kalau akhir bulan ya, kalau di tempat saya bekerja agak sibuk gitu ya, agak sibuk. Terus waktu itu Mama Matthew juga lagi lembur. Wah, kalang kabut tuh, capeknya minta ampun. Capek itu kalau di tempat saya bekerja bukan pekerjaannya sebenarnya. Tapi pekerjaannya. Maksudnya bukan pekerjaan fisiknya gitu ya, bukan pekerjaan fisik. Tapi pekerjaan yang saya di risk gitu ya, yang ngukur-ngukur risiko itu dari bagian saya. Jadi ada beberapa ketentuan yang diturunkan dari kantor pusat untuk menjaga kualitas kredit kami gitu ya. Jadi disampaikan ke unit, ke cabang, dan banyak pertanyaan, banyak komplain, kok bisa begini, ini akhir bulan ini begitu ya. Nah, menjawab yang seperti itu tuh bikin capek gitu ya, capek di otak, capek di otak gitu ya. Pekerjaan fisik kita harus selesai, tapi serangan di otak lebih banyak lagi gitu ya. Nah, jadi ya puji nama Tuhan, saya termasuk orang yang jarang cerita tentang pekerjaan di rumah. Kalau sama Mama Matthew, kalau Mama Matthew kebalikan, dia sering cerita masalah pekerjaannya di rumah. Saya bilang kalau di rumah saya pengen dengar cerita kalian aja lah daripada dengar cerita saya begitu ya. Dan lagu ini sangat-sangat menginspirasi, jangan lelah gitu ya. Kadang kalau saya lelah, saya mulai malas-malasan, saya pukul bantal gitu. Buat, jangan malas. Jadi saya harus harus bangkit gitu ya, jam 5 pagi harus sudah bangun gitu ya. Karena harus mempersiapkan segala sesuatu. Harus berangkat ke kantor itu ya, ternak-ternak di belakang tuh udah harus makan semua gitu ya.
beres-beres rumah sama Mama Matthew gitu ya, mempersiapkan segala sesuatu. Anak-anak harus beres dulu gitu ya, sambil mengajari anak-anak semua gitu ya, ajari terutama si Matthew karena Matthew perlu diajar lebih ketimbang yang lain gitu ya. Ya puji Tuhan semua proses gitu ya. Dan lagu ini selalu apa ya, membuat bergairah, jangan lelah gitu ya. Saat ada lelah, wah saya pelimpiasannya di bantal itu, wah jangan lelah gitu ya. Karena kalau mulai baring-baring dan kebanyakan baring berarti wah saya pikir nggak bagus buat saya gitu ya. Puji nama Tuhan. Ada yang mau bagi kesaksian? Kalau tidak ada, saya undang bangkit berdiri lagi. Kita angkat pujian Ku Mau di Sana. Ini lagu-lagu zaman saya zaman saya kuliah dulu nih, sering lagi dinyanyikan gitu ya. Di akhir zaman semua orang kudus penuh kuasanya, firman-Nya ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa, dapatkan hati dan tangan kita. Ku mau di sana, ku mau ikut berperang sambil bersorai. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana waktu gereja bangkit. Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana perang dimenangkan. Ku mau di sana. Kita angkat pujian ini dari awal. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Waktu Tuhan nyatakan rencana, dari semua bangsa, dah kuatkan hati tangan kita. Ku mau ikut berperang sambil bersorai. Ku akan tinggikan panci bagi Tuhanku. Amin. Yes. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang. Ku mau di sana, ku mau di sana waktu gereja bangkit. Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana perang dimenangkan. Ku mau di sana, ku mau di sana. Ku mau di sana waktu gereja bangkit. Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana perang dimenangkan. Ku mau di sana, ku mau di sana. Ku mau di sana waktu gereja bangkit. Ku mau di sana waktu Tuhan datang. Ku mau di sana perang dimenangkan. Ku mau di sana, ku mau di sana waktu gereja bangkit. Ku mau di sana waktu Tuhan datang.
Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana, ku mau di sana. Bilang ku mau di sana. Rebutan napas saya sama oksigen. Puji Tuhan. Kita angkat pujian lagi. Mohon maaf. Kita angkat pujian lagi. Kita angkat pujian lagi, sekarang waktunya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia berapapun harga yang terlebih mulia mahkota tersedia. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita diutus. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya di
bahwa Yesus Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia. Tetaplah setia, berapapun harga yang harus kita bayarkan. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ada yang mau bagi kesaksian? Ada? Kalau tidak ada, saya persilakan duduk. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati. Kita mau dengar firman Tuhan. Sama-sama kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih yang mengucap syukur. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersorai-sorai, kami memuji hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, sebentar kami rindu lebih dan lebih dalam lagi menikmati Engkau Tuhan, menikmati firman-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan, dan lebih lagi, dan lebih lagi. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan Yesus, selalu berada di dekat-Mu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Tuhan, lebih dari segala yang ada, segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, oh Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan Yesus, selalu berada di dekat-Mu,
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, amin, yes, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, amin, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, Yesus, haleluya. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya Yesus, Kau mengasihi-Mu. Haleluya. Kami mau dengar akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, biar kami menikmati-Mu saat ini, menikmati firman-Mu, kebenaran yang memuaskan kami, kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang penuh dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari itu kebagai syukur kita lakukan. Haleluya, haleluya. Kami bukakan hati kami. Biar Roh bekerja, Roh Kudus bekerja leluasa di tengah-tengah kami, menjamah kami, menyatakan kerinduan hati Tuhan, menyingkapkan, membukakan segala perkara-perkara yang tersembunyi. Tuhan yang menaruhkan hikmat atas kami untuk kami boleh mengerti. Roh Kudus boleh berbicara banyak atas kami. Terima kasih. Kami berdoa untuk gembala kami Tuhan, abang kami Bang Roy Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan percayakan hari lepas hari untuk boleh menyatakan firman-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan, kami percaya Tuhan
kerinduan Tuhan. Tuhan taruhkan luar biasa atas hidup abang kami ini. Tuhan pakai luar biasa, Tuhan pakai dengan dahsyat-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi berkat Tuhan atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, apa yang sungguh Tuhan rindu sampaikan hari ini, disampaikan dengan luar biasa oleh karena Tuhan Yesus Kristus rindu untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan berkati abang kami ini, berkati keluarganya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati apapun Tuhan menjadi kerinduannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan pakai luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami rindu dengar firman Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara atas kami rindu firman Tuhan mengubahkan kami. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Lora baralana toko shera baralana toko siralaramo. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Engkau Tuhan, haleluya. Terpuji Engkau ya Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sudah menciptakan alam semesta ini, Allah yang maha besar, maha dahsyat, maha perkasa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa di surga, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena perkenan-Mu, sehingga kami umat-Mu, kami mengenal-Mu ya Tuhan. Oleh karena jalan-jalan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau yang membawa kami Tuhan, menghisapkan kami masuk Tuhan di dalam anugerah-Mu, menjadi anggota keluarga-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau ciptakan kami, Engkau buat kami lahir di dunia ini, dan Engkau bawa kami Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam menjadi milik-Mu ya Bapa. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung Tuhan, dan Bapa kami tahu masih banyak orang yang belum datang Tuhan kepadamu, mereka masih terhilang Tuhan, mereka hidup tetapi mereka mati oleh karena tidak ada Kristus dalam hidup mereka. Bapa di surga, saat kami beribadah dalam nama-Mu, mari kasih Kristus itu yang terus bertumbuh di dalam gereja-Mu ya Tuhan, yang hati yang bagaimana Tuhan Engkau bermisi Tuhan, datang ke bumi Tuhan, meninggalkan Tuhan segala kemuliaan-Mu, kedahsyatan-Mu di sorga, Engkau datang menjadi manusia sama seperti ciptaan-Mu, demi ada jalan Tuhan, demi manusia tahu Tuhan tentang kasih Bapa di sorga. Bapa di sorga, saat kami sudah ditebus, saat kami sudah memiliki segala sesuatunya Tuhan, berkat-berkat rohani itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami berdoa supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu kami di bumi ini. Mari Tuhan yang terus ajar kami Tuhan, supaya Tuhan sebagaimana rencana-Mu atas setiap kehidupan kami, begitulah kami mengerjakannya sepenuh-penuhnya Tuhan, segiat-giatnya Tuhan, saat Engkau memberi kami waktu, memberi kami hidup di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa,
Firman-Mu, hikmat-Mu tidak dibatasi oleh keterbatasan hamba-Mu, terbatasan bahasa kami manusia. Kami percaya Tuhan, saat kami hamba-Mu berdiri melayani firman-Mu, Roh Tuhan, Engkau sungguh kami bergantung kepadamu Tuhan. Roh Kudus yang akan Tuhan menceritakan bagi kami Tuhan isi hati Tuhan, firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu kami siapkan hati kami Tuhan. Mari Bapa berbicara dan lawat jamah kami umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari, ada di Manjuhan, ada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Pagi minggu yang sangat cerah ini ya, kita dapat berkumpul kembali walaupun masih melalui Zoom, tetapi perkara ini tidak akan membatasi gairah kita, sukacita kita, apa yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan di dalam ibadah baginya. Amin. Puji Tuhan. Ya, tolong ditampilkan slide-nya biar wajah saya kecil saja. Preacher plus PP, nah itu ya. Jemaat Tuhan, hari ini saya rindu, saya percaya saya digerakkan Tuhan men-share, membagikan perkara ini. Dalam beberapa waktu ini selalu ada muncul pernyataan ini, unstoppable, unstoppable. Ini bahasa Inggris ya. Artinya tidak dapat dihentikan, tidak dapat dihentikan. Ya, jadi jemaat Tuhan, kita adalah umat Tuhan yang terus bergerak, yang tidak dapat dihentikan. Amin. Puji Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ada Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus tidak pernah mandek. Mau seperti apapun kendalanya, Roh Kudus tidak pernah mandek. Dia terus bergerak, dia bergerak. Dia ada, dia Alfa dan Omega. Nah, kita cantol, kita ikut di dalam kegerakannya. Itu akibatnya kenapa saya dan engkau jemaat Tuhan, kita tidak akan pernah dapat dihentikan oleh apapun. Hari ini saya rindu share perkara-perkara di Alkitab yang kita pada umumnya sudah tahu semua, tapi mari mengingatkan kita kembali bahwa sungguh rancangan Tuhan unstoppable, tidak dapat dihentikan. Nah, sebelum kita mulai melihat, saya mungkin banyak dari antara kita yang sudah mengetahui peristiwa di Sulawesi Tengah, itu di Lewona, Lemban, Tongoa. Saya kurang pas juga ya, belum tahu juga pasti di mana, di daerah Sigi katanya. Sudah masuk di pemberitaan televisi. Walaupun saya orang Sulawesi Tengah, tapi saya kurang jalan-jalan ya, karena memang lahirnya di Makassar begitu ya. Kurang jalan-jalan ke sana, sehingga walaupun disebut daerah-daerahnya, nah saya hanya tahu sebagian kecil daerah yang pernah saya ke sana kunjungi waktu kecil. Ada di sana ada kejadian di mana kelompok ya ada hamba Tuhan, ada kelompok anak-anak Tuhan itu dianiaya sampai ada 4 orang yang meninggal, ada yang mati, ya 4 yang meninggal, sadis. Ya, dibantai, dipenggal, dipotong, dibakar gitu ya. Dan ya masih disebut dilakukan oleh orang tanpa tak dikenal gitu ya. Ada yang mencurigai itu aksi teroris ya, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, yang dibunuh itu adalah hamba Tuhan dari Gereja Bala Keselamatan ya. Ya, tetapi saya percaya, kita percaya bahwa sekalipun ada intimidasi yang seperti itu, kita umat Tuhan, gereja Tuhan unstoppable, tidak bisa dihentikan. Saya berdoa Tuhan, kirimkan lagi dari Bala Keselamatan supaya mereka tidak jerah, tidak kapok. Kirim hamba lagi ke sana untuk menjadi orang yang tinggal di sana, misionaris. Perkara-perkara ini tidak dapat menghentikan kegerakan Roh Tuhan melalui anak-anaknya. Mau dibunuh, mau diapa, Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama, dan dia tidak ditahan, tidak dapat ditahan oleh maut, dia bangkit. Jemaat Tuhan, jadi kita bukan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sedih iya, marah iya, tetapi apa yang kita harapkan terjadi pada para pelaku kejahatan itu?
Masa kita minta Tuhan supaya mereka dilempar ke neraka? Enggak mungkin. Kita pasti berdoa, Tuhan, mereka melakukan itu, ya sudah tertulis dalam firman Tuhan. Mereka lakukan itu, mereka pikir mereka berbuat bakti kepada Allah, tetapi ya semata-mata karena mereka tidak kenal Bapa, mereka tidak kenal Yesus. Jadi tidak mungkin kita berdoa, Tuhan lemparkan mereka ke neraka. Enggak mungkin. Mereka lakukan itu karena ketidaktahuan mereka. Kalau iblis didoakan lempar ke neraka, wajar, pas. Tapi kalau manusia, enggak. Kita berdoa supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan terjadi revival jemaat Tuhan di Lemban Tongoa itu tidak mengalami intimidasi, ketakutan. Kita berdoa mereka diberi keberanian. Dan ya jemaat Tuhan kita di Palangkaraya di Kalimantan, mungkin untuk tahap ini itu yang bisa kita lakukan. Ada juga sudah, karena ada 6 rumah yang dibakar, dan ya mereka sedang ada saudara-saudari yang sedang menggalang dana untuk membantu mereka gitu. Ada pakaian bekas, ada sumbangan uang, apa semua. Jika engkau mendapat linknya, silahkan sebagaimana engkau mau digerakkan Tuhan, ambil bagian di situ saudara-saudara jemaat Tuhan. Ya itu. Nah, tetapi sekalipun ada kejadian seperti itu, umat Tuhan unstoppable. Kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun seperti itu, ayo jangan jerah, tidak boleh jerah gitu ya. Puji nama Tuhan. Unstoppable. Jadi tidak dapat dihentikan. Slide berikutnya ada beberapa peristiwa di mana saya mulai dari saat Abraham masih Abram namanya. Abram dipanggil oleh Tuhan. Nah, kemudian sampai dijanjikan oleh, keluarlah engkau dari tanah nenek moyangmu, aku akan membawa engkau ke satu tanah perjanjian, itu tanah Kanaan, dan aku akan membuat keturunanmu besar. Jadi ada 2 janji, dibawa ke satu tanah yang subur, tanah perjanjian, dan 2 keturunanmu besar. Itu 2 janji, panggilan yang diterima oleh Abram. Nah, akhirnya Abram bertindak. Nah, ini kita baca ya di Kejadian 12 ayat 1 dan 2, itu di bawahnya itu ya. Nah, itu 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Oh, bahkan 3 ya. 3. Yang pertama, pergi ke satu tanah yang baru, tanah perjanjian. Yang kedua, engkau akan membuat menjadi bangsa yang besar dan engkau akan menjadi berkat. Aduh, maaf saya salah. Yang ketiga ini fatal sekali kalau tidak diingat. Engkau akan menjadi berkat. Abraham ditetapkan menjadi berkat. Luar biasa. Ya. Puji nama Tuhan. Nah, ini panggilan yang diterima oleh Abraham. Nah, kemudian jemaat Tuhan, ini bisa merahnya itu dihilangkan, Re? Oke, sip, terima kasih. Nah, ini ada garis biru itu ya, itu lintasan sampai ke tanah Kanaan. Rupanya dari Kejadian sampai ke tanah Kanaan itu tidak mudah. Ada batu-batu besar, ada bidang-bidang hitam itu yang menjadi tantangan-tantangan. Di Alkitab banyak dicatat, tapi saya untuk kesempatan kita pada ibadah ini mencatat beberapa saja. Nah, yang pertama bahwa Abram itu sampai umur 75 sampai umur 99 tahun tidak punya keturunan, tidak punya anak. Padahal dia dijanjikan oleh Tuhan, engkau akan memiliki bangsa, keturunanmu banyak, menjadi bangsa yang besar. Tapi sampai umur 99 tahun sudah tua, saya nggak punya anak. Gimana ini Tuhan? Abraham dikasih janji Tuhan seperti itu, tapi sampai umur 99 orang bilang istrinya Sarai itu sudah mati pucuk, kan sudah layu, gimana lagi bisa birahi sama suaminya. Istrinya aja dengar janji Tuhan ketawa dalam hatinya, mana mungkin lagi tambi-tambi kayak gini bisa melahirkan anak, sepertinya begitu ya, dia bilang begitu. Nah, ada tantangan di situ ya terhadap janji Tuhan. Tetapi kemudian kita baca di Kejadian pasal 21 ayat yang kelima, usia Abram 100 tahun. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Janji yang pertama kali dia terima usia 75.
24 tahun kemudian dikuatkan Tuhan, aku akan kasih engkau keturunan. Sampai dia bilang ya, sampai Sarai istrinya bilang, ini Hagar, ambil saja menjadi apa, jadikan dia istrimu supaya keturunannya, anaknya itu menjadi diangkat anak sebagai anakku. Lahirlah Ismail. Tapi Tuhan bilang bukan, dari keturunan Sarah nanti yang ditetapkan sebagai keturunanmu. Akhirnya sudah lahir Ismail. Nah kemudian begitu Abram umur sudah 100 tahun. Jadi janji pada usia 75 tahun, kemudian panggilan 75 tahun, kemudian 25 tahun kemudian baru dia melihat faktanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi mungkin secara kedokteran, mungkin secara apapun, bilang wah masa katanya masih bisa melahirkan. Ternyata selesai satu, ya ini pergumulan. Ya Bapak Ibu jemaat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan demi rancangan Tuhan. Oke, selanjutnya. Kemudian dari Abraham keturunan lahir Ishak dan Ismail, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir 12 keturunan Israel, kemudian ada Yusuf di situ. Kemudian Yusuf ini yang pergi ke Mesir, kemudian akhirnya ceritanya dia ajak semua bapaknya Yakub dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir, sampai bangsa Israel bertumbuh makin banyak di Mesir, sampai Firaun yang mengenal Yusuf itu mati, dia digantikan oleh raja Mesir yang lain. Akhirnya mereka melihat, orang Mesir melihat jumlah bangsa Israel ini menjadi ancaman bagi mereka. Akhirnya mereka katakan kita harus paksa mereka kerja supaya mereka tidak bisa bertumbuh lebih banyak lagi. Mulailah terjadi perbudakan, penganiayaan atas bangsa Israel di Mesir selama 400-an tahun. Jemaat Tuhan. Dari panggilan Abram, kemudian kenyataannya, loh kok kami diperbudak, mana janji Tuhan itu bagi Abram? 400 tahun, mending kalau cuma 4 tahun. 400 tahun diperbudak seperti itu, 400-an ya. Bagaimana ini kami, ya. Tetapi siapa yang akan membela kami? Nah Tuhan, waktu Tuhan tetapkan perjanjiannya, itu Tuhan tidak pernah lupa. Ya, dia bilang mungkin Tuhan tidak pernah tidur ya gitu, mungkin apapun istilahnya. Tuhan tidak pernah, semuanya karena Tuhan sudah garis biru itu ya. Ini rancanganku. Sehingga pada waktunya kemudian Musa lahir. Akhirnya Musa ini yang dipakai Tuhan sebagai tangan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kita baca dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Keluaran 3 ayat 7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Pada waktunya setelah perbudakan itu, kemudian Musa lahir. Musa juga belum tahu kenapa saya model gini ya, keturunan Ibrani, tapi kok dibesarkan di istana Firaun. Dia nggak tahu ternyata ada rancangan Tuhan yang dipersiapkan atas hidupnya. Ada panggilan Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu, orang nggak kenal Musa itu siapa, maka bahkan dibilang ini pengkhianat, ini orang Ibrani, orang sama kita, tapi kok dia dibesarkan oleh Firaun. Tapi ternyata ada rancangan Tuhan atas hidupnya. Sehingga walaupun Musa menikmati semua fasilitas di Mesir itu, di istana raja, tapi dia bilang, oh ternyata darah saya keturunan Yahudi itu. Saya lebih suka dengan rakyat Yahudi. Sampai akhirnya dia di padang belantara, dia temu semak yang belukar, semak belukar yang terbakar, yang ada api tapi tidak terbakar gitu ya. Dan akhirnya dia dengar suara Tuhan, di situ dia dengar panggilan Tuhan. Dan ya tadi itu, dia dipanggil, dia diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Kemudian kita juga baca di Keluaran 14 ayat 16, waktu bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir,
Mereka kabur sampai akhirnya mereka sampai di laut. Mereka sampai di laut. Waduh, ini mereka lagi dikejar-kejar oleh pasukan perangnya Firaun dengan Raja Firaun sendiri. Bangsa Israel nggak sempat nyiapin kapal, gimana caranya menyeberangi lautan. Mereka sudah di pinggir lautan, mereka terjepit di belakang pasukan perang. Mereka dengan anak istri mereka di sini, dengan semua ternak mereka semua, dan di sini nggak ada kapal di depan. Nggak ada yang mungkin mau beli sewa tiket apa-apa, mau menyeberangkan ratusan ribu orang. Kemudian pembelaan Tuhan, karena rancangan Tuhan. Ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tuhan melakukan mujizat demi apa? Demi rancangannya harus terjadi. Jemaat Tuhan, unstoppable. Mau secara logika sudah nggak mungkin, habis kita di sini di depan laut. Mau loncat mati, kapal nggak ada yang bisa mengangkut kita semua ini. Mau berenang sekuat-kuatnya paling yang laki-lakinya saja yang sampai di sana. Anak-anak dengan perempuan bagaimana? Pasukan perang di belakang, lengkap dengan rajanya. Nah, sudah no way, tidak ada lagi jalan. Tapi yang tidak pernah dipikirkan oleh bangsa Israel dilakukan Tuhan demi rancangannya. Laut dibelah, bangsa Israel jalan. Waktu mereka sudah tiba di seberang, pasukan Raja Mesir bersikeras turun juga. Tuhan kembalikan gaya gravitasi untuk laut itu. Akhirnya mereka mati semua di situ. Itu ya, itu babak, bukan babak ya, black hole apa istilahnya itu ya, batu hitam besar yang harus dihadapi oleh bangsa Israel dalam panggilannya Abram ini sampai ke Kanaan. Kemudian di tengah gurun lagi, tanpa persiapan mereka keluar dari Mesir. Iya, dibawa kasih emas atau apa. Di tengah gurun siapa yang bisa jualan, sediakan pasar untuk mereka belanja untuk kebutuhan keluarga mereka. Ada ratusan ribu orang yang harus diberi makan pada saat itu. Kemudian mereka mulai bingung, Tuhan mau dari mana kami makan, tidak ada persiapan. Mau bikin tenda sebesar apa, mau bikin masak nasi atau apa ya, nasi. Nggak makan nasi mereka ya, gandum. Nggak sempat bercocok tanam. Mau beli juga, namanya di gurun, tidak ada pasar begitu ya. Mereka mengalami kelaparan, tetapi kita baca di Keluaran pasal 16 ayat 12 dan 13. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja sore kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Waduh, luar biasa. Hal ini tidak pernah di planning, dirancang oleh Musa sekalipun. Pokoknya mereka ikut aja, bergerak sampai di tengah padang gurun kelaparan. Tuhan sudah siapkan perkara-perkara di sana. Sore hari burung-burung puyuh datang gitu ya. Nyaman sekali ya. Coba kalau di sekretariat ini sore terus burung apa yang datang gitu ya, hinggapkan, langsung masuk ke dapur, kalau bisa masuk ke kuali sekaligus gitu ya. Wah, ngapain susah-susah ya, tinggal apa Grab atau Gojek gitu kan datang. Tapi ya harus ada yang dikeluarin. Dulu nggak ada Grab di padang gurun gitu ya, belum ada Google Maps, jadi susah saudara gitu ya. Tapi kok itu burungnya itu kok bisa datang ke lokasi mereka ya, menyerahkan diri, ini tangkaplah kami, gorenglah kami gitu ya. Nah terus pagi hari embun lagi, itu roti sorga katanya ya. Datang embun di atas pasir, mereka ambil seperti sisik-sisik, saya juga belum pernah lihat fisiknya, hanya cerita orang. Nah itu mana, hal ini tidak pernah terpikirkan oleh bangsa Israel. Lewat lagi satu ancaman kelaparan. Kemudian di padang gurun tidak selamanya mereka ketemu sumur atau sumber mata air. Mulai lagi mereka mengalami kehausan dan menggerutu kepada Musa. Kemudian lihat tindakan Tuhan, Keluaran 17 ayat 6.
Ya, banyak hal yang sudah dirancangkan, dipersiapkan Tuhan. Keluaran 17 ayat 6, maka aku akan berdiri di sana dan di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi hanya Nabi Musa hanya disuruh Tuhan pukul gunung batu. Karena alat bor cari air dalam gurun pasir mereka tidak persiapkan. Mau gali sumur, gimana mereka tidak persiapkan. Di gunung batu Tuhan suruh Musa untuk pukul. Nanti ternyata ada mata air di dalam gunung batu itu. Keluar mata air. Akhirnya mereka bisa minum. Tidak kehausan lagi. Luar biasa jemaat Tuhan. Banyak perkara waktu Tuhan bilang, ayo keluar Abraham keluar. Musa bawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir ini lewat padang gurun. Ya jemaat Tuhan, di sana kelaparan, mau makan di mana, tapi ada penyediaan Tuhan. Semuanya karena apa? Semua ada rencana Tuhan. Kehausan, mereka mengalami kehausan, Tuhan lakukan perkara-perkaranya yang dahsyat. Amin, puji Tuhan. Dan akhirnya Musa mati, dia digantikan oleh Joshua. Kemudian Joshua dapat panggilan yang sama. Joshua diperintahkan oleh Tuhan, sekarang kamu lagi yang harus pimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Oh, semangat Joshua kan gitu ya. Pas mau berangkat, ternyata di depan mereka untuk masuk ke tanah seberang itu ada sungai Yordan yang besar. Belum sempat siapin perahu belum sempat siapin perahu atau apa-apa begitu, tapi Tuhan suruh menyeberang. Ada sungai Yordan, ada penghalang lagi di situ. Tapi lihat apa yang Tuhan sediakan. Yosua pasal 3 ayat 15 dan 16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jeriko. Jadi kira-kira kalau mau menyeberang Sungai Kahayan itu ya, terputus, berhenti airnya di mana itu Papa Met ya? Di Gunung Mas, di mana sumbernya itu ya? Dekat-dekat mata airnya sana. Tiba-tiba entah kenapa airnya berhenti di sana. Di sana pasti terjadi dam ya, bendungan yang besar di sana, sehingga keringlah air yang sampai ke Kahayan di Palangkaraya ini. Kok kering? Nah, seperti itu kejadiannya. Beda dengan kejadian di Laut Teberau. Laut Teberau itu lautnya terbelah. Kalau ini sumber mata airnya itu ada bagian yang seperti terbendung seperti itu, jadi tinggi. Entah apa yang terjadi di sana, terbendung jauh dekat itu ya Adam tadi kota itu. Nah akhirnya karena kering di sini, pasukannya Joshua dan Israel akhirnya bisa menyeberang. Jemaat Tuhan, banyak sekali tantangan-tantangan, tetapi laskarnya Tuhan ini tidak dapat dihentikan. Pertama pasti karena itu ketetapan Tuhan, panggilan Tuhan. Lewati garis biru ini ya, kalau itu kan garisnya biru, ini panggilan. Karena Tuhan yang memanggil, tidak ada yang dapat menghentikan. Karena itu panggilan Tuhan, itu sudah ketetapan Tuhan. Bukan karena hebatnya bangsa Israel, bukan karena begitu berimannya para pemimpin-pemimpin itu, Musa, Yosua, bukan saudaraku. Bagian mereka adalah menyerahkan diri waktu Tuhan suruh. Nabi Musa juga kebingungan waktu dia sudah mau dilempari batu oleh bangsa Israel. Kamu bawa ke sini sehingga kami akan kehausan di padang gurun. Bingung, sampai Nabi Musa juga marah-marah kepada Tuhan, sampai akhirnya dia hanya disuruh memukul gunung batu itu, tapi dia sambil mukul dia sampai marah-marah. Akhirnya Tuhan juga marah kepada Musa. Tuhan bilang, Musa, kamu melanggar kekudusanku. Kamu lihat saja tanah perjanjian, tapi kamu enggak saya izinkan masuk. Sedih hati Musa.
Dia juga terbatas sebagai manusia, saudaraku. Dia juga bingung gimana memimpin bangsa Israel yang seperti ini. Tetapi lihat, tidak bisa gagal karena ini adalah sudah rancangan Tuhan. Jemaat Tuhan, ini yang menjadi alasan kita adalah orang-orang yang unstoppable. Mungkin tidak di generasi kita, tetapi mari jangan berhenti. Mari jangan berhenti. Kerjakan terus bagian saya dan engkau. Kemudian sudah menyeberang, ketemu lagi satu tantangan yang lain. Ada tembok raksasa di situ. Waduh, mendekati tembok saja mungkin sudah dipanahin dari atas apa semua. Gimana caranya ini lagi? Ada tembok besar, sudah lewati sungai, kan gitu. Sekarang ada tembok lagi. Kurang persiapan latihan. Mungkin yang sudah terlatih perang cuma berapa, tapi ini ada tembok dan di dalamnya sudah ada tentara-tentara yang bersiap-siap. Tembok Jeriko. Nah, kemudian ya secara ringkas, sebenarnya ayatnya panjang ya, tapi kita mau singkat di Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Masing-masing langsung ke depan. Begitu roboh temboknya, mereka tidak ada yang minggir ke kiri, ke kanan, minggir ke kiri. Mereka langsung terjang. Kalau ada batu, mereka lompati dalam jalur mereka masing-masing. Jemaat Tuhan, banyak ada kelaparan, ada kemustahilan karena tidak ada keturunan, ada aniaya yang besar, diperbudak secara ya politis macam-macam, ada kelaparan, ada kehausan, kekurangan, ada tantangan alam, sungai, kemudian ada tantangan yang dibuat oleh manusia, ada tembok-tembok yang besar, tapi semuanya dengan gayanya Tuhan, dengan caranya Tuhan, dengan stylenya Tuhan, diterobos semuanya. Bangsa Israel unstoppable, tidak dapat dihentikan sampai akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saat kita menerima panggilan Tuhan, mungkin kita bahkan mungkin belum tahu tantangan-tantangan apa yang ada di depan. Ternyata waktu dijalani, waduh, tantangannya itu minta ampun. Ada yang kemustahilan lah, tidak punya keturunan seperti itu. Ada yang secara politisnya kita serba kalah, kekurangan, kelaparan, macam-macam. Ada tembok-tembok yang besar, tapi tidak ada yang dapat bertahan atas rencana Tuhan. Saat kita responi Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau masuk dalam panggilan-Mu. Jemaat Tuhan, kita menjadi unstoppable. Amin. Tidak ada mau corona ini kah, mau virus kah, gereja Tuhan unstoppable. Ya, bahkan sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin Israel ini sudah kehabisan akal, aduh sudah. Jangan pikirkan mereka adalah orang-orang yang sempurna yang seperti apa, enggak, mereka banyak kekurangan-kekurangannya. Jemaat Tuhan, yang menjadi kunci mereka bisa berhasil karena mereka menyerahkan diri, hanya dengar suara Tuhan dan mereka taat. Kalau bicara tembok, aduh sama juga bingung gimana caranya. Ada sungai sama juga bingung, enggak tahu caranya. Tetapi waktu mereka berserah, kemudian mereka dapati jalan Tuhan. Mereka dapati jalan Tuhan yang bukan menurut cara manusia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Slide berikutnya. Nah, ternyata yang seru sekali kita dengar ceritanya itu hanya sebagian kecil dari kisah, mulai dari penciptaan manusia sampai ke manusia masuk dalam kerajaan Allah. Itu masih baru sebagian kecil. Waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan pesan supaya bumi dipenuhi oleh keturunan-keturunan ilahi. Kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Baru saja dimulai sudah ada tantangan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tuhan tidak berniat untuk bumi dipenuhi oleh orang-orang jahat, tapi Tuhan mau bumi dipenuhi oleh keturunan-keturunan Adam dan Hawa yang pada saat itu belum jatuh ke dalam dosa, yang masih ada kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Tetapi masih di Taman Eden, Adam dan Hawa sudah kalah dan mereka jatuh dalam dosa, sehingga
keturunan yang mereka hasilkan sudah tidak bisa lagi memenuhi standarnya Tuhan. Mereka diusir. Waduh. Tapi jemaat Tuhan, rancangan Tuhan tidak bisa gagal. Walaupun yang diciptakan ini dua, Adam dan Hawa, berharap keturunan mereka ini keturunan yang kudus, tapi karena mereka berdua ini sudah jatuh dalam dosa, semua keturunan mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seperti yang diharapkan Tuhan waktu Tuhan bilang penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dan ya, akhirnya terjadi kejadian-kejadian yang tadi kita bisa ikuti tadi ya. Nah, Kejadian 3:15 waktu manusia jatuh, kemudian Tuhan sudah siapkan rancangan solusi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Disinilah Tuhan menetapkan bahwa nanti ada keturunannya perempuan ini, dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Sudah dirancangkan Tuhan dari kejadian. Waktu masih di Taman Eden, Tuhan sudah rancangkan solusinya. Manusia tidak sanggup untuk jalan dalam rancangannya Tuhan. Tapi selalu ada kesiapan, selalu ada persiapan rancangan-rancangan ilahi yang sempurna. Tidak bisa gagal. Jadi kalau kita lihat itu ibarat garis biru itu kalau sudah Tuhan tetapkan rancangan, tidak bisa gagal. Mau apapun penghalangnya. Sekalipun manusia yang menjadi andalannya ini tidak layak lagi, Tuhan siapkan jawabannya. Tuhan sediakan solusinya. Walaupun solusinya memang mahal sekali. Karena Dia sendiri pencipta alam semesta ini harus datang menjadi manusia. Karena Tuhan berikan kepercayaan kepada manusia. Harus menjadi manusia. Dan Yesus harus mati di kayu salib untuk tebus semua kegagalan Adam dan Hawa tadi itu. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua keturunan manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak lagi seperti yang diharapkan oleh Bapa waktu Bapa pertama kali ciptakan manusia di alam semesta ini. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus datang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan membawa pengharapan, Tuhan membawa perjanjian yang baru di dalam hidupnya, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya. Puji Tuhan, ini satu perkara titik yang sangat luar biasa di penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya apa yang sudah lewat di belakang sangat berbeda dengan apa yang di depan. Barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang memiliki Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memiliki hidup yang kekal itu. Amin. Dan itulah yang hilang, kemuliaan Allah itulah yang hilang waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa diciptakan pertama, dia memiliki kemuliaan itu. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, hilanglah semua kemuliaan itu yang ditaruhkan Tuhan atas manusia untuk semua keturunannya juga. Waktu datang Tuhan Yesus, dia mati di kayu salib, dia tebus itu, dan barang siapa yang percaya kepadanya menjadi milik Yesus Kristus, kembalilah pancaran kemuliaan Allah yang pertama ditaruhkan di atas Adam dan Hawa itu. Dan Tuhan, perintah Tuhan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itulah yang dapat dilanjutkan, dikerjakan oleh umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Mau sebanyak apapun manusia kalau mereka di luar Yesus, bukan hanya madatin bumi, hanya memenuhi bumi saja, tapi bukan sesuai dengan perintah Tuhan. Maunya Bapa penuhi dengan keturunan-keturunan ilahi. Dan itu hanya dapat dikerjakan setelah Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Orang yang percaya kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini titik yang sangat kritis sekali, tapi menunjukkan bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang dapat di stop, yang dapat dihentikan. Kita orang-orang yang sangat beruntung saat kita bertemu dengan panggilan Tuhan Yesus Kristus. Ya,
Sebagai anak-anak Tuhan kita menjalaninya, dan ternyata di tengah jalan masih harus, Tuhan sendiri katakan akan ada penganiaya-penganiaya seperti yang terjadi atas beberapa jemaat Tuhan, saudara-saudari kita di Sulawesi Tengah, di Lembang Tongoa itu. Mereka dianiaya sadis, luar biasa, barbar. Kalau ikut Asian apa itu ya, yang berbahasa Inggris, butchered, mereka dijagal. Mengerikan memang. Saya sempat lihat videonya, aduh sudah saya hapus, takut anak-anak nanti. Mudah-mudahan saya sudah hapus ya. Takut anak-anak lihat nggak pantas. Aniaya dan ada ejekan-ejekan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, ada pengejek-pengejek. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi jemaat Tuhan, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi kita adalah jemaat umat Allah yang unstoppable. Amin. Bukan karena saya dan engkau hebat, tapi karena kita tinggal dalam rancangannya Tuhan. Konyol sekali kalau saya tahu saya tinggal dalam rancangan Tuhan yang tidak dapat dihentikan, kemudian saya hadapi satu masalah, ada tembok di depan saya. Aduh Tuhan, kayaknya saya sampai di sini saja, saya nggak bisa lagi. Mau jalan, kemudian ada sungai yang besar di dalam. Aduh Tuhan, ada kekurangan yang sangat besar di sana, ada kehausan, ada kelaparan, ada situasi kondisi politis macam-macam, ada kemustahilan, tidak ada keturunan apa semua. Dan itu yang membuat seseorang anak Tuhan bilang, aduh kayaknya enggak bisa saya, enggak bisa. Oh jemaat Tuhan, salah persepsi, salah lihat. Bukan karena saya dan engkau, bukan karena bangsa Israel, tapi semata-mata karena rancangannya Tuhan. Sejak Dia tetapkan, Dia ciptakan Adam dan Hawa, waktu Dia panggil Abram, waktu Dia panggil dan utus Musa, hamba-hambanya yang lain, sampai hari ini. Roh Tuhan punya rancangan yang spesifik dalam hidup kita. Amin. Amin. Ada panggilan Tuhan yang sangat spesifik dalam hidup saya dan engkau. Waktu tembok Yeriko itu roboh, kemudian masing-masing orang bergerak pada jalurnya masing-masing. Nggak ada yang bilang, waduh, di situ ada senjata besar, di barisanmu nggak ada senjata besar. Saya ikut barisanmu saja. Nah kan nggak kelihatan. Saya ikut barisanmu saja. Tidak ada. Semua adat pada maju, melompat, berlari ke depan. Masing-masing kita sudah punya track, masing-masing kita sudah punya panggilan. Jemaat Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan hanya karena corona, jangan karena kesulitan, apalagi karena aduh ditinggal, ada yang pacaran lah. Aduh ditinggal pacar mungkin, aduh sini saya yang kebanyakan nonton sinetron gitu. Aduh dia mulai lirik-lirik yang lain. Mak itu iblis mulai kipas-kipasin sehingga seolah-olah hidup kita hanya dipenuhi dengan perkara-perkara itu, dan saya nggak bisa lagi melihat jalan keluar. Entah itu di masalah keluarga kah atau perkara di keluarga besar. Jemaat Tuhan, kita bisa menghadapinya, kita akan lolos bukan karena kita hebat, bukan karena engkau hebat, tapi karena kita respon terhadap panggilannya Tuhan. Saat Tuhan panggil, tidak ada satupun yang dapat menghentikannya. Mau kuasa apapun, mau presiden kayak, mau siapapun, tidak ada. Semua sudah selesai. Amin, jemaat Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, ayo kita menjadi penyelesai-penyelesai. Saya dan engkau menjadi penyelesai-penyelesai. Sama seperti Tuhan Yesus, teladan kita. Dia katakan, sudah selesai. Emangnya enak-enak waktu Tuhan Yesus bilang sudah selesai di kayu salib. Malam sebelumnya dia berdoa mati-matian sampai keringatnya pecah, kelenjar darahnya itu sampai keringatnya menetes bagaikan darah. Di situ dia berdoa, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Dan mau tidak mau Tuhan Yesus harus lalui penyalipan yang mengerikan itu. Bukan karena pakunya, bukan karena mahkota duri,
tapi karena dia harus ditinggalkan oleh Bapaknya yang di sorga. Itu yang sangat membunuh dia, itu yang menyakitkan waktu dia teriak Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu perkara yang mungkin saya dan engkau tidak dapat memikirkannya karena itu perkara rohani. Tapi jika saya dan engkau percaya, anugerah Tuhan, anugerah Tuhan. Itu yang terjadi pertarungan di kayu salib. Setelah itu mengubahkan segala sesuatunya. Ada harapan untuk kita kembali seperti Adam dan Hawa waktu belum jatuh dalam dosa. Makanya disebut kabar baik. Kabar baiknya ya di situ. Oh, ternyata ada jalan, ada cara untuk kita kembali dipulihkan. Tanpa kayu salib, tanpa kematian Yesus, tanpa darah Yesus, no way. Tidak ada cara manusia dapat lanjut ke garis biru itu untuk sampai ke kerajaan Allah. Di situ pemulihan terjadi. Nah, cuma kita harus hadapi aniaya-aniaya dan ejekan-ejekan. Dari siapa? Ya dari orang-orang yang memang belum mengenal Tuhan. Yang aniaya ini ya aniaya seperti yang di Sulawesi Tengah, yang mungkin juga sudah terjadi di beberapa tempat yang lain. Ejekan-ejekan ini ya mungkin yang mengejek kita, oh kenapa kamu gaya hidupmu seperti itu? Emang kamu percaya begini-begini? Ejekan-ejekan. Tapi mari jemaat Tuhan tetap tinggal bersekutu dengan firman Tuhan, tetap tinggal dalam persatuan saudara seiman. Jangan jalan sendiri, jangan sok jago ya gitu ya. Tetap terhubung dengan komunitas, dengan gereja Tuhan. Ya iblis sih senangnya membuat saya dan engkau supaya ayo secara tidak sadar kita mulai terpisah dari komunitas, bagaimanapun caranya. Bahkan mungkin kita masih ada di tengah-tengah komunitas, masih ikut komsel atau apa, tapi hati sudah tidak di komunitas lagi, sudah tidak dalam persekutuan itu lagi. Kita rasa sih, nah, saya masih ibadah, saya masih hadir di komsel, saya masih lakukan aktivitas, tapi hati sudah tidak tertanam di situ lagi. Mulai entah apapun itu, entah itu hobi kah, karir kah, bisnis kah, apapun engkau sudah terbawa. Atau bahkan mungkin ada komunitas lain, bukan gereja, komunitas di mana engkau temukan sesuatu yang menarik atau apa. Iblis pelan-pelan, nah senang nih kalau sudah mulai ada anak-anak Tuhan yang mulai terpisah, sudah sendiri disikat di situ. Jadi jangan ya, kalau kita masih satu komunitas gini, kita bisa saling mendoakan, saling menjagai, saling menasehati satu dengan yang lain. Ya, jadi kalau engkau dapati, saya dapati ada sesuatu tentang saudara kita, saudara-saudari, sampaikan saja. Mau itu teguran kau, mau apa, itu gunanya kita berkomunitas. Jangan diam-diam, ternyata Tuhan bilang, ayo beritahu saudaramu itu, saudarimu itu, supaya dia jangan begitu. Aduh takut Tuhan, malu nanti dia gini. Kita yang salah. Jadi ayo tinggal dalam komunitas, bangun di situ, paling tidak kita bisa saling mendoakan. Ya kalau saya mungkin kedengaran ya, kalau saya didoakan tadi Bapak Med doain saya, kalau saya kedengaran. Tapi saudara-saudara, kok engkau dengarkah waktu saya mendoakanmu? Enggak tahu kan? Atau engkau dengarkah waktu pembimbingmu mendoakanmu? Enggak tahu kan ya? Tetapi percaya Roh Tuhan bekerja yang mengingatkan, doakan ini. Tiba-tiba ada sesuatu kita ingat, terus doakan itu. Roh Tuhan bekerja seperti itu, saudaraku. Tetap tinggal dalam komunitas, bersekutu dengan Tuhan, jangan keraskan hati. Amin, puji Tuhan. Mari saya dan engkau menjadi penyelesai, unstoppable, seperti Tuhan Yesus sudah selesai. Gitu ya. Apa panggilan yang Tuhan taruhkan dalam hatimu hari ini, jangan hanya karena tantangan seperti apa engkau undur, engkau merasa gimana. Jangan, saudaraku. Fokus pada panggilan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terakhir ada satu slide yang pertama tadi kita dengarkan, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang membuat gereja Tuhan hebat. Inilah yang membuat saya dan engkau kelihatan hebat. Bukan saya dan engkaunya, tetapi oleh karena ada Roh Kudus. Dialah yang punya agenda, dialah yang pegang garis biru tadi itu.
bukan masalah warna ya. Silakan mau garis merah kayak garis kuning, tapi gambar saya tadi biru. Dialah yang megang itu, dia yang kontrol, dan dia punya proyek besar hari-hari ini, sedang mempersiapkan gereja Tuhan yang dewasa untuk nanti dipersandingkan dengan mempelai pria Yesus Kristus di Wahyu. Nanti ada pernikahan anak domba, gereja Tuhan yang dewasa. Artinya mau seperti apapun bentuknya hari-hari ini kita alami di dunia, gereja pasti bertumbuh dewasa. Dan itu proyeknya Roh Tuhan, itu proyeknya Roh Kudus hari-hari ini. Ayo mari gereja Tuhan, tidak usah lihat situasi di gereja ini seperti ini. Kita percaya di mana-mana ada gereja Tuhan, Roh Tuhan sedang membentuk, membangun jemaat yang bertumbuh di sana. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh diteguhkan, Engkau teguhkan, Engkau yang menjamah kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Rabapa syekira batoko syekira lanamu, urabarala namase. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari dengarkan panggilan Tuhan atas hidupmu. Mari dengarkan isi hatinya yang ada ditaruhkan atas hidupmu. Dia sangat mengasihimu, dia sangat mengenalmu pribadi lepas pribadi. Lebih daripada orang tuamu mengenalmu, dia mengenalmu. Bahkan lebih daripada engkau mengenal dirimu sendiri. Bapa di sorga sungguh mengenali kita. Dan dia punya rancangan yang dahsyat dan luar biasa atas hidup anak-anaknya. Saat hari ini kita sudah ada di dalam keselamatan oleh karena anugerahnya. Itu satu perkara yang luar biasa. Itu juga satu tanda bagi saya dan engkau bahwa kita sudah ada dan kita sudah sedang tinggal dalam rancangannya Tuhan. Jika kita sedang tinggal dalam rancangannya Tuhan, kita tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah membawa kita untuk stagnan, untuk tetap jalan di tempat. Roh Tuhan, rancangan Tuhan terus bergerak hari-hari ini. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, mari lebih lagi arahkan hatiku dan hatimu kepada pimpinan Roh Kudus. Arahkan. Banyak sekali angin-angin di dunia ini, banyak sekali perkara-perkara yang menarik, yang mau mengalihkan pandangan kita daripada Kristus. Tapi mari saat kita dengar firman Tuhan ini, ingat ada rancangan Tuhan yang sangat besar yang sedang terjadi, yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupku dan hidupmu. Haleluya, haleluya. Bapa yang Maha Kudus, Bapa hamba selesai untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan pesan-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus yang teguhkan setiap kami, umat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk lebih peka lagi Tuhan, untuk menangkap, untuk mendengarkan suara-Mu ya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami berdoa pada hari ini, jika di antara kami ada yang mengalami
kelemahan atau bahkan mungkin karena kelalaian kami. Bapa, kami berdoa, kami mau akui, ampuni kami ya Bapa di surga. Jauhkanlah kami daripada kekerasan hati Tuhan. Jauhkanlah kami daripada memilih kebebalan Tuhan. Tapi kami mau memilih hikmat, kami mau dengar-dengaran akan suara-Mu ya Bapa di surga. Hati yang lemah lembut, mari Tuhan yang kerjakan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sehingga nyata berkat-berkat-Mu atas gereja-Mu, juga atas rumah-Mu, gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, pada siang hari ini kami umat-Mu, gereja Tuhan di Palangkaraya, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara dan saudari kami, jemaat Tuhan di Sulawesi Tengah Tuhan, di Lewona, Lemban Tongoa ya Bapa di sorga. Jika mereka mengalami kedukaan hari-hari ini oleh karena gembala sidang mereka Tuhan, Engkau panggil Tuhan dalam satu cara yang sangat tragis oleh karena kejahatan manusia. Bapa di sorga, kami berdoa, mari penghiburan yang daripada-Mu sendiri ya Tuhan, yang sungguh menghiburkan saudara-saudari kami di sana ya Tuhan, supaya mereka tidak merasakan kehilangan Tuhan, tapi sungguh mereka boleh bersuka cita karena melihat ada pahlawan-pahlawan Tuhan yang memberikan hidup mereka, memberikan teladan hidup mereka untuk melayani-Mu ya Tuhan sampai titik darah penghabisan. Bapa di sorga, Tuhan yang teguhkan Tuhan jemaat Tuhan, dan kami percaya Tuhan kebangunan rohani, revival Tuhan, lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi di tempat itu Tuhan. Iman dibangkitkan, mujizat-mujizat terjadi, kesaksian Kristus, kerajaan Kristus dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja Bala Keselamatan ya Bapa, untuk mereka dapat dengan pulih Tuhan dan mereka bangkit, mereka dapat mengutus Tuhan gembala Tuhan untuk menggantikan gembala yang sudah Engkau panggil terlebih dahulu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah siapkan laskar-Mu yang tangguh, Engkau sudah siapkan laskar-Mu yang gagah berani Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah melakukan kejahatan oleh karena mereka tidak mengenal-Mu ya Bapa, karena mereka tidak mengenal-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, mari campur tangan Tuhan atas hidup mereka, jamah hati mereka, lawat mereka. Mereka lakukan Tuhan seolah-olah karena mereka pikir itu adalah bakti kepadamu ya Bapa, tapi mereka ada dalam kesesatan dan kebutaan, kegelapan. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, ampuni Tuhan dosa-dosa mereka ya Tuhan. Terlebih Tuhan, mari dengan cara-Mu yang ajaib dan dahsyat yang tidak dapat dihalang-halangi, mari lawat mereka ya Bapa di surga, baik melalui perjumpaan pribadi, dengan cara-Mu, dengan gaya-Mu sendiri ya Bapa. Kami berdoa untuk 10 orang yang melakukan kejahatan, bahkan untuk aktor-aktor di belakangnya Tuhan, mari lawat Tuhan. Kami berdoa supaya mereka tidak binasa Tuhan di dunia ini Tuhan, tapi mereka Tuhan mengalami Tuhan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami berdoa juga untuk para aparat Tuhan yang sedang menangani Tuhan kasus di sana. Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang teguh ya Tuhan, untuk mereka bekerja sungguh-sungguh untuk melayani rakyat di sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman ya. Mohon maaf tidak sempat disiapkan slide-nya. Untuk persembahan bisa melihat catatan-catatan yang sebelumnya ya, karena nomor rekeningnya sama. Jika mau transfer, kalau mau titip atau mau diserahkan ke bendahara juga silahkan. Artinya diingatkan saat kita mau membersihkan persembahan syukur dalam bentuk apapun, ya gereja memfasilitasi. Jadi mohon maaf ini karena lupa mencantumkan informasi ya, tetapi sudah tahu ya. Yang kedua, jemaat Tuhan, link kita selama kita Zoom ini untuk ibadah raya
Kalau nggak salah hampir semua itu link yang tetap untuk PD Jumat tetap, itu saja nomornya. Paling kalau mau dibuat undangan hanya tanggalnya saja yang diubah. Jamnya, linknya, passwordnya itu sama, meeting ID-nya sama. Untuk komsel keluarga juga itu sama. Jadi untuk sekolah minggu juga itu sama. Sehingga kalaupun mungkin kami lupa menyampaikannya, ya seharusnya tidak boleh lupa ya. Atau saudara-saudari juga mau mengundang rekan-rekan yang lain, ada keluarga atau saudara yang mau diundang, berikan link yang dibagikan tiap minggunya. Karena itu linknya sama, meeting ID-nya sama, passcode-nya sama. Itu kira-kira menjadi ruangan ibadah kita untuk selama pandemi ini. Kecuali nanti ada perubahan, nanti kita umumkan. Yaitu di Zoom itu disebut meeting yang berulang-ulang, sehingga passcode-nya pasti itu saja. Tapi untuk ibadah minggu jam 9 ini berbeda dengan sekolah minggu, berbeda juga dengan PD Jumat berbeda. Untuk komsel keluarga juga berbeda. Komsel keluarga link yang kemarin dipakai itu juga yang akan dipakai terus menerus. Jadi kalau misalnya tadi malam kita bicara untuk mengajak orang untuk bergabung dalam meeting Zoom komsel keluarga, berikan aja linknya itu. Mungkin bulan depan pasti masih di situ. Kecuali ada perubahan kita akan informasikan sebelumnya, secepatnya. Kurang tahu ya di komsel mahasiswa, tapi semua komsel-komsel seharusnya dibuat seperti itu supaya kita sama-sama tahu dan bisa enak kalau mengundang ya. Kalau perlu bikinkan gambar atau flyer yang sederhana yang isinya hanya link itu saja, cuma topiknya mungkin tidak perlu ditulis karena akan berbeda-beda. Silakan dikirim kalau kita mau mengundang. Ya, jadi ya di dalam ibadah pun ibadah minggu tadi ini mungkin tidak sampai 20 akun yang berkumpul ya. Sedangkan akun kita ini masih 100, masih sanggup. Artinya silahkan kalau mau disampaikan ke orang untuk undangan, ayo kita sama-sama ibadah yuk. Masalah orang mau ikut atau enggak urusan orangnya. Ya tapi kita ya tetaplah sama-sama kita ibadah, walaupun juga mungkin terima undangan dari tempat yang lain. Yang pelajar, yang mahasiswa, sebarin saja linknya. Ayo kita komsel, ayo kita ini. Mungkin kita bilang, aduh persiapan kita nanti kurang, nanti kita malu-maluin. Kita sudah ngundang-undang orang jemaat Tuhan. Ini sih, kalau kita pakai prinsip malu-malu begitu, orang lain di sana nggak malu-malu bunuh-bunuhin orang, dibunuh, dibakar apa semua, nggak malu-malu itu. Yang kejadian yang di Sulawesi Tengah itu bukan malam-malam, itu pagi, itu siang mereka kerjain, sudah nggak takut-takut. Karena memang posisi kampungnya terpencil. Jadi kalau kita mau mewartakan kabar baik masih malu-malu juga, waduh, sudah ketinggalan berapa langkah kita dengan orang yang tidak malu-malu untuk membuat kejahatan yang seperti itu. Jadi ya mau nanti dinilai, oh ini ngundang-undang orang tapi persiapannya cuma segitu, urusan nanti. Yang pasti kita punya hati, kita mau mewartakan kabar baik, kita mau menyampaikan kabar baik. Ya berharap orang datang juga bisa senang, bukan karena situasi pemandangan yang bagus, tapi karena jamahan Tuhan, karena lawatan Tuhan. Di setiap komsel juga dalam kehidupan pribadi saya dan engkau, orang tertarik bukan karena penampilannya bagus ya, necis, rapi, pakai wangi-wangian lagi mudah-mudahan gitu, tapi biarlah ada satu aura kehidupan Kristus itu yang mengalir, tidak dibuat-buat dari kehidupan kita ya jemaat Tuhan. Ada orang yang hanya diam-diam atau muka cemberut tapi orang tenang melihatnya gitu ya. Gak tahu, ada masing-masing orang. Jadi yaitu tentang link undangan, silahkan. Untuk komsel pelajar, puji Tuhan, mari tetap konsisten ya. Sejak dimulai kita tetap konsisten. Ada persekutuan pelajar hari Selasa jam 4 ya. Jam 4 masih di tempat Andreas. Nanti perkembangannya bagaimana, akan ada Zoom meeting atau apa, tapi mari berdoa. Andre sudah nanya saya, Pak bisa nggak ngajak teman yang walaupun bukan jemaat, yang mau ikut rame-rame saja. Saya tahu siapa yang dia mau undang, paling gengnya di sekolah kan gitu ya. Ya kadang-kadang mereka main di atas, main musik, nyanyi-nyanyi atau apa, ya ikut saja kan gitu ya, ikut. Nah begitu juga ya di komsel mahasiswa, tapi yang pasti harus ada yang pegang
apa visinya Komsel ini supaya ndak kesana kemari nanti jadinya gitu ya, harus ada itu di pelajar, di mahasiswa ada persekutuan di Komsel tiap hari Sabtu jam 5. Mohon maaf karena agak terbatas ya, kita belum pakai breakout room, jadi saya selalu pesan sama Shirley usahakan jam 7 telat-telat sedikit enggak apa-apa selesai karena keluarga mau Zoom juga gitu ya. Kecuali nanti kita bisa ngatur lebih baik sehingga bisa pakai breakout room atau apa sehingga mahasiswa tidak perlu buru-buru. Tapi memang prinsipnya saudara-saudari selama pertemuan online memang sebisanya dibuat efektif dan singkat ya, sama seperti kuliah-kuliah begitu ya. Karena tidak akan sama dengan pertemuan offline begitu. Itu mahasiswa untuk profesi juga ada jadwal di hari Rabu, kadang offline, kadang online. Cuma memang secara menyeluruh, ya masing-masing di Komsel bisa menyikapinya, membijaksanainya. Tetapi secara menyeluruh, saya menyarankan supaya untuk saat-saat ini kita bisa online dulu jemaat Tuhan. Hindari perkumpulan yang cukup banyak karena situasi kondisi perkembangan corona ini agak tidak bagus angka-angkanya belakangan ini ya. Pemerintah daerah juga lagi ketat-ketatnya nih melakukan tracing, ya jadi ya disarankan sebisa-bisanya kita bisa manfaatkan media online. Kalau ada keterbatasan, ada benturan jadwal atau apa, jangan sungkan-sungkan dihubungi saya atau ke koordinatornya masing-masing. Mungkin itu saja beberapa hal yang perlu disampaikan ya. Ada hal yang lain kah? Saya lupa. Gak ada ya? Oke, puji Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama akan menutup ibadah kita. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri, kita mau sama-sama naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji ajaib Tuhan, kami memuji-Mu ya Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, 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 ajaib,
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk mendukung wilayah kami di Kalimantan Tengah Tuhan, yang juga menghadapi pilkada untuk bulan Desember nanti ya Tuhan. Bapak, kami berdoa supaya semua persiapannya semua boleh berjalan secara kondusif dan lancar ya Bapak di surga. Distribusi peralatan logistik pemilu Tuhan, pilkada sampai ke daerah-daerah, sampai ke pelosok-pelosok, semua dapat terdistribusi dengan lancar. Para petugas dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya Bapak di surga. Tuhan, kami berdoa ya Bapak di surga untuk KPU provinsi, juga kabupaten kota sampai di kecamatan-kecamatan. Mereka siap Tuhan, dan dengan kemurnian hati mereka dapat mengerjakan tanggung jawab Tuhan yang ditaruhkan atas mereka ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk semua kami warga Kalimantan Tengah bisa dengan sukacita Tuhan ambil bagian partisipasi Tuhan di dalam pemilihan kepala daerah ini ya Bapak. Terlebih kami berdoa ya Tuhan, Bapak berikanlah dan tetapkanlah bagi kami masyarakat di Kalimantan Tengah Tuhan, pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan di sorga ya Bapak di sorga. Karena kami percaya Tuhan, yang Kau tetapkan di sorga itulah yang terbaik Tuhan bagi Kalimantan Tengah Tuhan, bagi Indonesia Tuhan, bagi generasi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa memberkati pasangan Pak Ben Tuhan, kami berdoa memberkati pasangan Pak Sugianto ya Bapak di sorga. Tuhan, taruhkan hati yang murni Tuhan atas mereka, untuk mereka mengerjakan Tuhan kampanye-kampanye Tuhan dengan hati yang bersih ya Bapak di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa jika ada agenda-agenda yang jahat yang mau merusak Tuhan, ambil bagian dalam bentuk apapun, kami gerejamu, kami bersepakat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami tolak semua perkara itu, kami hancurkan dan batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang dari sorga itu nyata turun atas Kalimantan Tengah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat, kita angkat tangan-tangan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau Allah penyedia yang sempurna bagi kami. Waktu Tuhan Yesus katakan sudah selesai, maka Engkau sudah selesaikan semuanya Tuhan. Kami sudah terima semua berkat-berkat rohani itu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, saat ini Engkau masih menugaskan kami untuk ada di bumi ini menjadi saksi-saksi-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau sendiri Tuhan yang akan mencukupkan, yang pasti mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah berlambat-lambat ya Bapa. Oleh karena itu dengan sukacita, dengan iman, kami mau menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima semuanya dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati engkau dalam setiap usahamu, memberkati engkau dalam pekerjaanmu, dalam lumbung-lumbungmu, dalam pelayananmu, dalam studimu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan juga yang ingatkan kami, pakai kami juga untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang lain Tuhan, supaya Engkau dikenal, nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat Tuhan, kita berdoa, saudara-saudara kita yang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh, mari dengan iman Engkau juga taruhkan tangan-Mu di dadamu, tangan kananmu, dan mari berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami yang sedang mengalami kelemahan sakit penyakit, orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib. Kami sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, kami sembuh. Semua sakit penyakit itu kami usir, tinggalkan tubuh jasmani ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, ubahkan pikiran, ubahkan hati Tuhan, sehingga kami menerima berkat itu sepenuh-penuhnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu juga mengumpulkan persembahan kami, juga mengembalikan persepuluhan. Mari Tuhan yang memberkati perbendarahan di dalam rumah-Mu di tempat ini, berikan kami hati yang waspada dalam kami mengelolanya ya Tuhan. Demikian apa juga yang masih ada pada kami Tuhan, mari berikan kami hati yang bijaksana Tuhan, hati yang waspada untuk kami menggunakannya Tuhan dengan ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita selesai.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.